Ya, hari ini kita akan bahas tentang K3 laboratorium. Nah, ini mahasiswa yang masuk masih 27 ya. Nanti kalau beberapa mahasiswa masih ada gangguan, saya kasih linknya saja ya, bisa dipelajari di rumah. Nah, ini pengertian laboratorium. Pasti yang pernah jurusan SMK ya, terutama yang IPA ya, walaupun tidak SMK, SMA atau jurusan IPA pernah masuk ke tempat yang namanya laboratorium. Benar nggak? Benar ya? Iya, Bu. Laboratorium itu ada suatu tempat riset ilmiah, eksperimen, praktikum, pengukuran, ataupun untuk penelitian ilmiah ya. Biasanya laboratorium digunakan untuk berbagai macam kegiatan ya yang menyangkut ilmu fisika, kimia, biologi, klinik, kesehatan, termasuk laboratorium dalam hal segi ilmu sosial ya. Cuman karena kita di sini farmasi, kita membahasnya dari segi kesehatan. Nah, manfaat laboratorium sebagai menambah ya pengalaman terkait dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari ya. Jadi tidak hanya kita mengetahui dari teori, tapi kita membuktikan di laboratorium. Jadi hal ini dibuktikan karena kita mampu melakukan kontak langsung antara alat dan juga bahan yang kita kerjakan ya, kita teliti, kita praktikumkan. Selain itu mampu digunakan sebagai mengukur ya pengembangan karakter intelektual dan moral mahasiswa, termasuk pada saat mengamati perilaku ya. Perilaku mahasiswa selama praktikum itu bagaimana ya, sering gerusa-gerusu atau tenang ya. Nah, itu bisa kita amati selama praktikum. Memupuk sikap melakukan penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan ya. Nanti penelitian ini lebih banyak kita pelajari pada saat semester 6 yang disebut dengan tugas akhir ya, dalam bentuk karya tulis ilmiah. Sebenarnya laboratorium itu ada dua macam, ada laboratorium tertutup dan ada laboratorium terbuka ya. Tetapi yang paling sering kita gunakan adalah yang laboratorium tertutup ya, artinya kita berada dalam suatu ruangan. Nah, kalau laboratorium terbuka itu biasanya langsung kita prakteknya itu ke alam ya. Studi lapang, nah itu ya juga termasuk praktikum terbuka. Kita mengamati aspek sosial masyarakat, itu juga bisa disebut dengan laboratorium terbuka ya. Ini pengertian laboratorium. Jadi ada perbedaan antara laboratorium pendidikan. Kalau kita karena masih pelajar itu lebih ke laboratorium pendidikan ya, sarana penunjang jurusan ya. Kita jurusan D3 farmasi. Jadi penunjang jurusan dalam studi yang bersangkutan untuk mengembangkan ilmu dan pendidikan. Pengembangan ini ya. Pengembangan. Nah, sedangkan laboratorium kesehatan dan klinik, nah ini ada perbedaan ya, walaupun sepertinya sama gitu ya. Nah, laboratorium kesehatan dan laboratorium klinik apa perbedaannya? Kalau dilihat dari pengertiannya, coba. Atau kalian ngerti maksudnya, Bu? Laboratorium klinik contohnya ini, Bu, misalkan ya. Laboratorium kesehatan contohnya ini. Nah, mungkin ada yang mau menyontohkan? Ya, coba siapa yang mau mencoba bercontoh? Tidak bisa on kamera karena putus-putus ya, tidak apa-apa ya. Kalau dirasa on kamera itu menyebabkan lemot, silakan on kamera ya. Rehan, tahu Rehan? Contoh klinik, laboratorium klinik. Mungkin ada yang sudah pernah masuk ke laboratorium klinik. Elda, Putri, Panda. Kalau laboratorium klinik itu untuk penunjang kesehatan, Bu. Penunjang kesehatan. Kalau laboratorium kesehatan? Oh, salah. Sampai saya tutup. Kuliah saya, Bu. Penunjang kesehatan ya. Saya coba kirim dulu PPT-nya ya.
Kalau laboratorium kesehatan yang bagaimana? Coba siap dulu materinya. Baik, ini saya mohon maaf ya, agak lambat untuk Belum ada gambaran ya? Pengambilan sampel darah, Bu. Contohnya pengambilan sampel darah. Itu dilakukan di laboratorium apa? Kesehatan. Ya, kesehatan bisa ya. Klinik juga bisa. Jadi ini perbedaannya kalau yang antara klinik dan kesehatan. Nah, kalau klinik ini lebih ke pemeriksaan spesimen manusia ya, perorangan untuk mengetahui diagnosis suatu penyakit. Tapi kalau yang laboratorium ini bisa berasal dari manusianya atau bukan manusia untuk menentukan faktor suatu kesehatan manusia ya, termasuk penyakit ya. Nah, jadi kalau laboratorium klinik itu contohnya kan banyak ya, kalau di Jember itu biasanya klinik apa? Untuk tes PCR, misalkan ya tes antibody ya, tes COVID. Yang sekarang lagi marak biasanya tes apa? Tes swab ya, swab antibody atau antigen untuk COVID-19. Nah, biasanya kita ada di mana tesnya? Di klinik ya, bisa klinik yang kerjasama dengan suatu apotik ya, kemudian di klinik-klinik kesehatan ya, di rumah sakit bisa, di puskesmas juga bisa. Tetapi kalau misalkan laboratorium kesehatan ini yang diperiksa itu tidak hanya spesimen manusia, tetapi semua bahan ya yang menyangkut tujuan kesehatan manusia. Ya, ini nanti saya kasih contoh gambarannya ya, klinik kesehatan. Ini masih belum di. Nah, saya coba browsingkan dulu ya. Dalam mengukur apa yang akan diketahui dalam hubungan tujuan bahwa instrumen itu apabila dapat saya kopas di sini ya. Contoh misalnya kayak Anda ingin berbeda, Anda ingin mengukur Saya langsung kopas ya, ada di Google ini ya. Nah, ini yang ditemukan oleh Google. Yang ada di Jember ya, contoh laboratorium klinik di Jember. Ya, klinik Prodia, Piramida, Rosendan yang paling terkenal ya. Jadi jika kita ingin memeriksakan segala apapun yang terkait kesehatan kita ya, ingin apa contohnya? Tes apa biasanya? Tes kadar darah, tes kadar lemak total misalkan ya, bisa di klinik. Kemudian kalau tensi saya kira di mana? Di apotik ya, di puskesmas itu juga banyak. Kemudian kalau tes antigen ya, itu di klinik ya. Kemudian tes PCR itu di klinik juga lengkap. Biasanya spesimennya itu langsung dari bagian tubuh kita. Ya, yang diambil darah misalkan. Kemudian yang diambil air liur ya. Kemudian urin. Nah, itu yang langsung diambil dari tubuh kita ya. Tapi kalau laboratorium kesehatan ya, nah ini adalah contohnya beberapa gambar ya, seperti klinik Morula IIF di Jakarta ya, untuk penanganan beberapa keluhan pasien yang terkait dengan program bayi tabung ya. Bio Farma Bandung salah satu perusahaan farmasi yang bergerak dalam bidang produksi vaksin ya. BBLK Surabaya, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya ya. Kalau laboratorium puskesmas, ya di puskesmas itu kan ada ya tes darah. Ya, di rumah sakit juga ada. Itu termasuk apa? Termasuk apa berarti?
laboratorium kesehatan atau lebih ke kliniknya? Kalau yang ada di rumah sakit atau puskesmas? Klinik, Bu. Lebih ke klinik ya. Ya benar. Ini coba saya kasih tahu beberapa video ya. Topik yang sama adalah uji realitas. Kalau kualitas itu berbeda dengan kalau reliable kualitas itu pengujian terhadap penggunaan di waktu dan tempat yang berbeda namun menggunakan yang sama. Uji realitas. Bagaimana cara pengujiannya? Sebentar. Kelihatan ya? Di mana Masih loading ya teman-teman. nilai Videonya kelihatan ya videonya ya? Belum, Bu. Oh, belum? Ini kelihatan? Sudah? Nah, ini contoh salah satu laboratorium kesehatan ya yang ada di Surabaya. Yaitu BBLK Surabaya ya, BBLK Balai Besar Laboratorium Kesehatan ya. Yang namanya kesehatan berarti dikaitkan dengan kesehatan manusia maksudnya ya. Nah, kita coba cek di sini apa saja komponen-komponen yang ada, terutama jenis-jenis laboratorium yang ada di BBLK ini. Yang pertama adalah bagian radiologi ya. Jadi walaupun di rumah sakit itu ada bagian radiologi, di laboratorium kesehatan juga ada ya. Kemudian dalam penanganan patologi klinik ya, penyakit-penyakit yang disebabkan karena gangguan fisiologis ya. Biasanya yang digunakan ini adalah sampel darah ya. Dan umumnya namanya saja BBLK ya, Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Sebagian besar cara kerjanya itu sudah melibatkan alat-alat besar ya. Nah, jadi manusianya itu biasanya hanya mempreparasikan ya, mempreparasi bahan-bahan apa yang perlu diuji. Kemudian bahan tersebut dimasukkan ke suatu alat untuk diuji ya, mungkin kadarnya ya. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah penggunaan APD pada semua tenaga kesehatan ya. Pada semua tenaga kerja yang bekerja di laboratorium kesehatan tersebut. Jadi semuanya diwajibkan menggunakan apa? Jas lab dan juga masker ya. Nah, ini ada juga instalasi mikrobiologi ya, laboratorium mikrobiologi klinik. Nah, nanti kita akan praktikum mikrobiologi di semester 2. Ya. Jadi operator alat tersebut memang harus mengetahui secara pasti cara penggunaan alat tersebut ya, SOP-nya ya, permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi pada alat-alat tersebut. Ya, jangan sampai kerusakan alat itu menyebabkan kecelakaan kerja ya. Nah, ini namanya inkubator ya. Selain itu, tenaga kerja juga menggunakan handscoon ya. Tidak pernah lepas dari handscoon. Kenapa? Karena kalau dilihat dari pekerjaannya, mikrobiologi ini kan berhubungan dengan mikroorganisme ya, untuk menghindari segala bentuk kontaminasi yang akan masuk ke hidung ataupun permukaan kulitnya. Pengamatan. Nah, ini namanya ruangan khusus yang disebut dengan laminar airflow ya, untuk sterilisasi bahan dan juga alat-alat. Jadi kita dengan adanya LAF ini menjaga kontaminasi ya dari bahan yang kita kerjakan. Misalkan orang ini mengerjakan atau mengulturkan bakteri ya. Nah, bakteri ini, bakteri patogen itu agar tidak kontak langsung dengan orang ini ya, agar tidak membahayakan si tenaga kerjanya, maka diperlukan pembatas. Ini kan kaca ya, kaca. Yang mana sebelumnya ruangan ini harus disterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan sinar UV ya. Nah, ini memang ada lampu, namanya lampu neon, itu untuk menerangkan selama kita bekerja ya. Nah, pada saat kita bekerja jangan sampai UV-nya itu hidup karena itu menyebabkan mutasi. Nah, ini instalasi media dan regen ya, pembuatan regen-regen kimiawi dan juga media.
Nah, nanti kalian kalau misalkan mau praktikum, usahakan cara menimbangnya seperti ini ya. Bahan langsung ditimbang dengan menggunakan wadahnya untuk meminimalisir kehilangan, untuk meminimalisir berkurangnya berat suatu bahan tersebut. Biasanya umumnya mahasiswa itu menimbang terlebih dahulu menggunakan perkamen ya. Perkamen kemudian baru dicampurkan ya. Tapi kalau misalkan ini reagen yang dibutuhkan itu sangat jumlahnya itu sangat sedikit ya. Nah, itu diusahakan langsung menggunakan wadah. Jadi ditara dulu wadahnya baru ditimbang. Ini penuangan media, nanti Anda akan praktikum juga seperti ini ya. Kemudian instalasi kimia kesehatan. Jadi menguji berbagai macam spesimen secara kimia ya. Jadi ibaratnya jadi intinya itu laboratorium kesehatan itu yang diuji ya, yang ditangani itu lebih lengkap dibandingkan dengan laboratorium klinik ya, karena dulu Bazda tahun 2018 itu pernah mengujikan sampel ya, sampel tanaman, ekstrak tanaman ya, maaf, ekstrak mikroorganisme yang diambil dari tanaman yang disebut dengan ekstrak Streptomyces ya, yang bersimbiosis dengan tanaman obat. Yang mana dari literatur ekstrak Streptomyces tersebut mampu atau berkhasiat sebagai anti tuberkulosis ya. Nah, kita tahu bahwa kuman tuberkulosis itu kan sangat berbahaya ya. Tidak semua orang mampu bekerja dengan tuberkulosis. Jadi penanganannya itu harus khusus ya. Yang bekerja juga harus khusus. Jadi mahasiswa pun kalau bisa praktikum jangan yang tuberkulosis, paling tidak bakteri patogen yang efeknya itu tidak terlalu berbahaya ya, misalkan Escherichia coli, itu pun Escherichia coli yang masih sensitif terhadap antibiotik. Jangan Escherichia coli yang sifatnya sudah resisten terhadap antibiotik. Jadi yang bekerja dengan TB itu ya, bakteri TB sudah orang yang sudah kompeten dalam bidang hal itu ya. Bahkan saya sendiri itu masih tidak bisa ya, ibaratnya itu belum kompeten dalam hal penanganan TB. Jadi bahan yang saya punya itu diujikan ya langsung ke BBLK Surabaya. Jadi saya hanya mengirimkan, ibaratnya yang mengirimkan sampel ke petugas bagian teknisinya TB ya, lalu mereka yang menangani, sehingga nanti kita hanya menerima hasilnya saja. Hasilnya bagaimana ekstrak kita ini mampu tidak menghambat pertumbuhan bakteri TB, ya seperti itu ya. Jadi yang saya berikan itu kan bukan sampel manusia, tetapi sampel ekstrak tanaman, ya. Sudah ada gambaran ya. Kemudian lagi ya, jadi pernah Bu Rosida dulu ya dengan saya itu ingin mengujikan darah dari mencet. Jadi mencet yang sudah diinduksi dengan bakteri TBC. Ya, jadi bakteri tersebut dibuat sakit, dibuat sakit dengan adanya infeksi TB. Nah, kemudian mencet tadi yang sudah diinfeksi dengan bakteri TB itu diberi obatnya, diberi ekstrak tanaman ya oleh Bu Rosida. Selanjutnya karena sudah diberi obat, harapannya setelah diinkubasi sekian hari, harapannya kan mengalami penurunan ya jumlah mikrob yang ada di sel darah tikus tadi antara sebelum ditambah obat dengan setelah ditambah dengan ekstrak tanaman, sehingga yang diujikan ke BBLK itu adalah darahnya yang diberikan. Nah, padahal mencet itu adalah bukan spesimen manusia, ya. Tapi kan endingnya untuk kesehatan manusia, karena memang percobaan awal dari suatu obat-obatan ya, termasuk tanaman herbal, itu kan langkah awalnya itu tidak langsung kepada manusianya, tetapi harus menggunakan hewan coba. Jika pada mencet atau tikus itu sudah mengalami penurunan, artinya bahan herbal tersebut efektif, maka bisa dilanjutkan kepada pasien yang terkena TB. Jadi harapannya seperti itu ya. Nah, ini juga ada instalasi virologi ya. Jadi antara tenaga kerja di bidang instalasi ini memiliki kemampuan yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda ya. Ibaratnya kompetensinya itu berbeda ya. Kalau instalasi virologi itu penanganannya lebih rumit ya. Dia menggunakan alat-alat yang lebih spesifik. LAF-nya itu memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dari instalasi mikrobiologi. Karena yang dihadapi itu adalah virus ya, bukan bakteri ya. Nah, ini jadi APD-nya itu ada yang harus ditambah dengan penutup kepala ya, seperti perawat. Biasanya kalau yang tidak berkerudung itu dilengkapi dengan harus menggunakan topi. Nah, ini saya kasih gambaran lagi ya terkait dengan Bio Farma ya.
Mungkin ada yang pernah ke Bio Farma Bandung? Belum pernah, Bu. Baru tahu namanya juga. Belum pernah, yaitu memang perusahaan farmasi ya dulu itu rencananya sebelum PPKM ya, karena mahasiswa semester berapa ya, semester 3 atau semester 4 ya, itu memang diwajibkan kunjungan lapangan ya. Nah, kita tuh yang paling jauh Akvar itu di Jawa Tengah, di pabrik Sido Muncul ya. Pernah juga di perusahaan Otsuka, yaitu di Probolinggo ya, yang paling dekat. Contohnya minuman elektrolit ya, yaitu apa ya, yang ada di PT Otsuka di Probolinggo, minuman kesehatan apa contohnya? Pocari Sweat. Pocari Ya, Sweat. Pocari Sweat. Kemudian beberapa perusahaan kosmetik, Ines itu juga pernah sebagai lahan kunjungan lapang di Akvar ya. Nah, ini memang karena di Jawa Barat itu belum pernah, ya ini hanya wacana ya, rencananya kan tahun kemarin, tapi karena terkendala pandemi, jadi kunjungan lapang itu masih ditunda ya. Nah, ini Bio Farma ya. Walaupun satu perusahaan farmasi, tetapi ini termasuk bagian dari laboratorium kesehatan ya, yang mana tujuannya itu memang, nah ini, sebentar ya, ini terkait dengan APD. Nah, pernah tahu sepatu ini yang digunakan? Terbuat dari apa? Karet. Karet. Kemudian di permukaan paling luar itu halus atau kasar? Kasar. Kasar. Nah, itu kaitannya dengan kasar ya. Kaitannya dengan ini APD kita ya, untuk menghindari kecelakaan akibat lantai yang terlalu licin ya. Jadi, nah ini kalau pada laki-laki, selain menggunakan jas lab, dia mengenakan sandal atau sepatu anti slip ya. Biasanya sandalnya tidak boleh terbuka, harus tertutup. Kemudian menggunakan penutup kepala ya, atau topi, untuk menghindari segala bentuk kontaminasi yang berasal dari rambut. Nah, ini didengarkan saja dulu ya. Kenapa kok bisa? Ya, kenapa bisa? Apa yang menyebabkan bisa? Kenapa? Udah bisa, sekarang nggak bisa dapat bisikan ya. Ya, nah ini mungkin untuk kalian semua ya. Ternyata Ya, PD-nya yang dikerjakan lengkap sekali ya. Ini menggunakan glove, topi, dan juga masa tidak pernah lepas ya. tujuan disabilitas Anda masih boleh dilanjutkan. Kenapa? Ya berarti nilai FABL Anda semakin tinggi. Kan yang penting N-nya 2 itu terpenuhi. Kalau pertama N-nya 2-nya 28, ya. Kalau misalnya dari tadi 21, yang juga dari 19 mereka kan begini, bisa 0,4, bisa 0,5, ya. Jadi masih boleh, ya. Jadi kalau misalnya ternyata responden nggak 1,30, ya tetap boleh. Yang penting pada saat menghitung FABL kamu harus menyesuaikan dulu berapa jumlah responden yang kamu uji. Seperti itu ya. Paham ya, Mbak Triana ya? Oke, selanjutnya berkaitan dengan uji konsumer. Nah, perlu diketahui ya, bahwa kadang-kala pada saat pengujian instrumen ada kala hasil di statistiknya itu tidak muncul. Kenapa? Nah ini perlu dipahami. Jadi kalian pada saat memilih responden itu benar. Jadi dalam sampai misalnya kalian memilih responden yang betul-betul sudah paham dengan apa yang kalian tanya, tapi hasilnya akan pada semua masyarakat. Sehingga nanti pada saat Anda mengikuti data hasil, maka skornya akan tidak keluar atau error. Harus betul-betul paham. Pertanyaan ini sudah disampaikan kepada siapa dan harus kemana. Esensi dari uji balas data ini adalah untuk mendapatkan pernyataan yang sesuai dengan topik yang seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin belum lanjutkan, silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan Mas. Nah, ini ada orang ya sampai APD-nya selengkap ini kira-kira bagian apa ini?
Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya tertutup ya. Kemudian ini yang tidak nampak ya, ini menggunakan kacamata ya dan menggunakan alat respiratori ya untuk bernafas ya. Tapi di sini tidak nampak, biasanya ada di samping. Itu untuk pernafasan ya, karena memang biasanya di bagian produksi vaksin itu memang harus benar-benar seluruh permukaan tubuh itu ibaratnya menggunakan jas lab astronot ya. Jadi harus benar-benar tertutup agar tidak mengkontaminasi produk ya. Contoh misalnya begini, kamu di awal menentukan bahwa responden yang akan melakukan uji balik dan habitat jumlahnya orang. Kemudian tingkat signifikansinya 0,05. Maka ya, jadi ini adalah laboratorium kesehatan yang bergerak di bidang produksi vaksin terbesar di Indonesia ya. Tapi kalau vaksin COVID-19 apakah berhasil diproduksi oleh Bio Farma? jumlahnya 28. Nah dari jumlah 28 itu kamu tarik ke kanan. Di kanan itu kamu cari di atas itu ada tingkat signifikansinya mulai 0,5. Sebagian besar vaksin dari COVID-19 itu diambil dari mana? Ya, Sinovac itu dari mana itu, Bu? Sinovac. Sinovac dari mana? Hasil pembunuhan sekaligus Cina tahu. Dari Salah. dari Cina ya, dari perusahaan Cina ya. Ini saya coba share. itu baik kamu menentukan tingkat signifikansimu atau tingkat signifikansimu 0,01 atau tingkat Nah ini ya, ada informasi tapi tahunnya tahun 2020 ya. 190, hampir lebih dari 120 negara itu pakai vaksin Bio Farma. Tetapi ini terkait vaksin umum ya. Entah. Maka nilai kredibilitasnya atau produksi dari sama yaitu harus di atas 0,6. Sebentar ya, ini saya kaitkan dengan mata kuliah yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, terkait dengan materi kedua, berdasarkan potensi bahaya ya. Potensi bahaya di tempat kerja. Iya. Jadi pertanyaan yang kamu buat itu harus sesuai dengan topik yang dipilih. Jadi kalau misalnya kamu memilih topik tingkat kepuasan, berarti pertanyaanmu harus mengarah ke mengukur kepuasan. Gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan itu topik itu adalah tingkat pengetahuan, ya berarti pertanyaan atau pertanyaan itu harus mengarah ke tingkat pengetahuan. Di mana tingkat pengetahuan kan juga ada tingkat pengetahuan yang tahu, dan gimana Mas? Memiliki catatan jejak perusahaan dalam mengembangkan vaksin. Oke, baik. Ada lagi? Yang disetujui oleh Bio. Sinovac juga memiliki mungkin kalau ada kendala, kalian ada yang paham, boleh kalian WA saya, gitu ya, banyak apa-apa. Mau biar puas, kalian mau video call saya apa-apa. Kita ini dulu, kita bikin dulu aja, bikin jawabannya dulu Pak. Saya sama siapa? Saya mau video call Pak untuk tanya materi ini. kedua pengembangan Supaya jelas, monggo Pak, ya. Selama jadwal saya longgar ya, saya bantu, ya. Oke. pada 11 Agustus lalu, Oke. Presiden Jokowi meninjau kesiapan Gimana? fasilitas produksi Bio Farma. Ada pertanyaan lagi? Presiden Jokowi yakin bahwa Bio Farma mampu memproduksi Mbak Anggi, sudah paham Mbak? Lagi masak Mbak Anggi ya? Lagi masak kan? Di dapur ya? Dari sinyal. Oh gitu. Ya oke. Oke. Lainnya mungkin ada pertanyaan? Mas Agung, ngantuk Mas Agung ya? Bio Farma itu berdiri setelah 1890. Oh enggak. Lebih dari Oke. Mbak Seli, pertanyaan Mbak Seli? kemampuan manusia ini. Oke, jadi tolong ya nanti tugasnya ya. Tugasnya tolong di print. Ya, bisa mengambil kesimpulan. Ketahui Bio Farma dapat memproduksi 100 juta vaksin per tahunnya. Saya satu dengan kapalnya. Kalau sudah itu ya saya baca. Kalau lewat file nanti saya ada itu juga ya. Jadi nanti yang Ya, jadi kita kuliah dulu ya, terkait dengan kuliah dari Pak Jokowi dulu ya. Dengarkan dulu. ya.
kumpulkan di kampus, ya, maksudnya ke saya, ya. Nah, kumpulkannya biar enak, terserah. Apa mau jadikan satu kontingnya yang kampus untuk yang saya apa, gitu ya. Saya tunggu sampai hari Jumat ya, tugasnya ya. Bio Farma telah memainkan peran signifikan. Nah, ini pentingnya pencahayaan ya pada satu objek untuk menghindari kesalahan ya. Jadi ini bisa disebut dengan quality control ya setelah setelah produk tersebut jadi ya, sebelum didistribusikan harus dilihat ya atau dikontrol ya di atas pencahayaan yang cukup ya. Nah, karena ini sudah ibaratnya itu produknya sudah jadi ya. Jadi tenaga kerjanya tidak perlu menggunakan masker ya, karena ini bukan di ruangan produksi ya, tapi di bagian biokontrol. Dan bebas dari penyakit menular, sehingga menjadi generasi maksimal hari Jumat sudah ada meja saya, ya. Sudah ya, ini terkait museum ini ya. Berarti poinnya saya serahkan. Ya. Nah, kalau selanjutnya ini terkait sejarah berdirinya Bio Farma ya. Jadi menurut saya tidak terlalu penting lah ya. Jadi apa kesimpulannya dari pembicaraan Pak Jokowi tadi? Suaranya jelas atau tidak? Suara kuliah hari ini? Nggak terlalu, Bu, lebih jelas suaranya dosen di sebelah. Putus-putus suaranya. Bukan, Bu, Bu. cuma lebih keras. Kurang keras, Bu, masih kedengaran suaranya dosen yang laki itu loh, Bu, Pak, siapa itu? Oh, Kedengaran kedengaran jelas suaranya. Kata ya. Jadi tadi pemutaran videonya kurang saya volumenya kurang saya tingkatkan berarti. Iya, Bu. Ya mohon maaf. Tadi kok enggak komplain pas awal ya. Ya jadi memang walaupun kita itu sebagian besar masih menggunakan vaksin dari negeri Cina ya, Sinovac ya, AstraZeneca dan lain-lain termasuk Moderna, tetapi usaha dari Indonesia itu salah satunya juga sudah mampu mengembangkan dan sudah digunakan ya hasil produk dari Bio Farma dalam pengembangan vaksin virus COVID-19 yang walaupun namanya bukan Sinovac tetapi itu sudah mulai diproduksi ya untuk menangani kekurangan vaksin. Jadi kalau misalkan kita hanya mengandalkan negara yang lain karena kebutuhan negara itu juga sudah cukup banyak ya. Tadi itu hampir berapa miliar? 8M ya kebutuhan vaksin di seluruh dunia ya. Jadi Bio Farma ini sudah berusaha untuk memproduksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ya. Terutama dalam hal vaksin COVID-19 yang mirip dengan Sinovac ya. Yaitu dengan cara inaktivasi virus ya. Bukan yang termasuk seperti Astra itu yang menggunakan materi genetiknya. Karena berdasarkan pengalaman dari Bio Farma itu pengembangannya itu lebih ke pengembangan atau produksi vaksin berbasis inaktivasi virus. Itu ya yang tadi disimpulkan ya. Nah, ini terakhir ya, video terakhir. Ini laboratorium kesehatan yang ada di Surabaya, Jakarta, dan Sumatera. Jadi pusatnya itu ada di Jakarta ya, dalam pengembangan program bayi tabung. Nah, ini gambarnya sperma ya. Ini sperma, ini ovum. Jadi selnya ovum itu lebih besar dibandingkan dengan sel sperma. Kemudian ini proses apa namanya? Jadi memasukkan sperma dengan menggunakan jarum ke ovum sehingga terjadi proses pembuahan. Ngerjakannya di bawah mikroskop ya. Nah ini. Jadi ibaratnya sperma itu diambil menggunakan jarum dan dimasukkan secara in vitro ya, proses fertilisasinya secara in vitro sehingga nanti akan menjadi embrio ya.
berkomitmen terus mengembangkan pelayanan. Saya di depan sini dari mulai dan edukasi. Ya coba coba di unmute ya. Jadi Morula AIF di Jakarta ataupun di Surabaya ini termasuk laboratorium klinik ya, dan di sebelahnya itu juga ada Rumah Sakit Bunda Jakarta. Ini sudah bertaraf internasional ya. Kami terus melakukan terobosan-terobosan dan laboratorium lihat Indonesia masih membutuhkan nilai yang setor hari. Saya kuliah yo. Kuliah tapi ada video nih. Nah, ini proses pengambilan ovum ya yang dilakukan secara operasi kecil ya oleh tenaga medis ya. Jadi kalau kaitannya ke pasien itu yang mengerjakan adalah langsung tenaga medis, langsung dokter ya. Karena kalau ovum itu kan tidak bisa keluar ya, adanya di dalam, tidak bisa dikeluarkan. Jadi dilakukan operasi kecil. Nah, jadi ini ibaratnya satu laci, satu keluarga ya. Jadi kalau seorang suami istri yang memang belum dikaruniai keturunan, kemudian mau melakukan bayi tabung untuk menghindari kesalahan spesimen ya, jadi harus menggunakan satu laci, satu keluarga ya. Jangan sampai pada saat proses fertilisasi spermanya orang lain yang diinjeksikan ke ovumnya orang lainnya. Jadi nanti kan itu terjadi kesalahan dalam bekerja. Jadi ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh Morula AIF untuk menghindari kesalahan pengambilan bahan ya. Nah, ini ya, ini adalah mikroskopnya. Ini adalah wadah ya yang berisi media yang biasanya digunakan untuk fertilisasi secara in vitro ya. Ya, ini jadi contoh dari laboratorium klinik ya, yang mana ada kerjasama antara tenaga medis dan juga tenaga kesehatan ya. Kalau kaitannya ke arah konservasi sperma dan juga konservasi ovum, ini bukan dokter yang mengerjakan ya, tetapi bagian laboratorium ya. Bagian fertilisasinya, nah itu adalah bagian laboranya. Nah, kalau mahasiswa pengennya besok kalau kerja di mana? Di Jemberan saja atau mau keluar kota? Keluar kota, Bu. Iya, sekali-kali lah ya keluar kota, biar pengalamannya itu tidak hanya di Jember-Jember saja ya. Jadi walaupun
tidak di apotek atau rumah sakit tapi ada kaitannya dengan farmasi, itu kan bagus ya. Misalkan tadi mau bekerja di klinik Morula IVF yang ada di Surabaya, nah kan bisa bekerja di bagian apoteknya ya. Kalau di bagian laboratoriumnya itu umumnya memang yang lulusan ini kimia ya, biologi, yang lebih ke sains ya, lulusan sains ya. Tapi kalau farmasi ini lebih ke apoteknya ya, tetapi masih bagian dari klinik tersebut. Nah kan bagus ya. Atau di rumah sakitnya, di bagian rumah sakit klinik Bunda Morula IVF kan bagus ya. Karena itu sudah bertaraf internasional ya, banyak tenaga kerja yang sudah dilatih atau mengikuti pelatihan di luar negeri ya. Karena saya tahu ceritanya dari teman saya ya yang kerja di sana di bagian laboratoriumnya yang sudah untuk meningkatkan profesionalitas dari kerjanya sampai dilakukan seperti pelatihan ya untuk meningkatkan kinerjanya, itu sampai ke Australia ya, ke Malaysia, dan itu dibiayai oleh perusahaannya. Tapi konsekuensinya memang harus memperpanjang masa kontraknya ya. Jadi kan perusahaan juga tidak mau rugi ya, berarti kita sudah dipinterkan oleh perusahaan itu, tapi kita tidak mau bekerja di tempat itu. Ya sudah ada perbedaan ya antara laboratorium klinik dan juga kesehatan ya. Ini termasuk laboratorium klinik karena ada di rumah sakit puskesmas. Ini juga klinik, Bio Farma dan BBLK ini termasuk laboratorium kesehatan ya. Ya, ada yang ditanyakan terkait tadi video mungkin? Peraturan dasar dalam laboratorium ya. Ini peraturan ini biasanya di dalam laboratorium di dekatnya pintu itu selalu ditempel. Ya, ini peraturan umum terkait sebelum masuk ke laboratorium ya, hanya tidak boleh makan minum ya untuk mencegah kontaminasi, tidak boleh merokok, tidak boleh meludah. Kalau mau meludah ya mungkin karena batuk saat praktikum bisa langsung ke kamar mandi ya. Tidak boleh berlari walaupun dalam kondisi yang genting seperti ada kebakaran ya, ada gempa, itu sebenarnya kita tidak boleh lari ya, karena dengan cara kita lari ya kita gopoh ya, itu dapat menimbulkan cedera ya, karena suasana hati kita ini kan lagi ibaratnya ya, lagi stres ya. Jadi kalau bisa jalan cepat bukan lari. Bermain alat yang belum tahu SOP-nya. Jadi alat yang akan kita gunakan itu harus tahu SOP-nya terlebih dahulu ya, tidak terjadi kesalahan karena mesin. Jangan lupa setiap melakukan praktikum ya, misalkan kita menggunakan lebih dari satu sampel, harus terlebih dahulu menulis label ya untuk menghindari kesalahan sampel ya. Tadi di video BBLK itu ada orang yang menulis label di botol. Nah, itu contoh untuk menghindari kesalahan sampel ya. Memakai APD lengkap dan tidak membuat peraturan sendiri ya. Harus mematuhi peraturan yang ada di laboratorium. Kemudian pengolahan laboratorium ini kita kaitkan ada 6 komponen yang harus diperhatikan ya. Jadi laboratorium itu harus memiliki tata bangun yang jelas, kemudian ukuran lab, fasilitas, keamanan, tata tertib, dan suatu organisasi. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Jadi tata bangunan ini mudah dikontrol ya. Jadi biasanya laboratorium kesehatan atau klinik itu ada di kota ya, jarang sekali ada di desa ya. Untuk memudahkan ini pengontrolan oleh masyarakat luas. Tata letaknya aman, jauh dari pemukiman ya, jauh dari pemukiman masyarakat. Ya, dulu waktu saya masih kuliah di UNED ya, sebelum ada laboratorium SIDAS ini, kalau Anda jalan-jalan ke UNED, Universitas Jember, ini laboratorium besar yang memang digunakan untuk laboratorium terpadu ya, dari semua jurusan. Misalkan mahasiswa akar mau penelitian, terus ada sebagian alat yang tidak ada, ya kita ke SIDAS atau ke Politeknik Jember. Tetapi ini tidak dikatakan dengan laboratorium kesehatan, ini namanya laboratorium terpadu ya, artinya terpadu untuk semua jenis kalangan, tidak hanya digunakan dalam hal kesehatan saja ya. Nah, dulu waktu saya kuliah di UNED itu banyak sekali kambing-kambing yang masuk ke lingkungan kampus ya. Tapi sekarang sudah diatur ya. Jadi kambing-kambing itu kan juga menimbulkan kontaminasi kotoran ya. Tapi kenapa aku bisa seperti itu? Karena di sebelah dari kampus ini kan suatu pemukiman ya, kontrakan atau kos-kosan mahasiswa. Jadi kalau misalkan ada sebagian binatang ternak yang masuk itu wajar ya, karena terlalu banyak pintu ya yang terbuka. Jadi semua pintu itu sekarang sudah dikasih batako, sudah di gedung ya, sudah dikasih pembatas sehingga binatang ternak sudah tidak ada yang masuk ke lingkungan kampus ya. Ukuran laboratorium ini yang paling umum yaitu paling tinggi minimal 4 meter ya, dari lantai 4 meter itu minimal. Kemudian kalau ini bisa disesuaikan
Jadi satu ruangan itu tidak lebih dari 40 petugas per lab. Kalau ini bisa disesuaikan dengan ukuran dari labnya itu sendiri ya, tempat kita kerja. Jadi per petugas itu kurang lebih mendapatkan space 2,5 meter kubik ya, 2,5 meter depan ya, 2,5 meter ke belakang, samping kanan, samping kiri. Nah itu ya, besok kita praktikum, dicoba ya. Insya Allah dengan adanya PPKM bisa kita menerapkan 2,5, tapi sebelum PPKM per mahasiswa itu saya kira ya kalau di lab akbar itu masih belum 2,5, tapi sekitar 1 meter itu pun kadang kurang ya. Karena umumnya satu lab itu isinya 20 mahasiswa. Nah, ini fasilitas yang harus ada alat dan bahan itu jelas ya. Masa lab punya alat dan bahan kan gitu ya. Punya ruangan khusus penyimpanan alat dan bahan, ruang persiapan. Biasanya ruang persiapan ini lebih banyak digunakan oleh laboran. Kalau misalkan laboratorium pendidikan seperti yang akan kita laksanakan, itu ruang persiapan ini diganti dengan ruang kegiatan. Ruang khusus seperti ruang asam ya, ruang gelap, ruang steril ya, dan ruang timbangan itu memang harus ada ruangan yang tidak boleh bersamaan dengan ruang persiapan. Gudang dan sumber air, sumber gas ya. Kalau ruang steril tadi ya untuk mikrobiologi, ruang gelap ini biasanya kaitannya dengan adanya penggunaan radiasi ya. Ruang asam ini banyak dijumpai di lab kimia ya. Ini contoh ruangannya. Jadi ada ruang penyimpanan, ruang persiapan, dan ini adalah ruang praktikum. Ini kalau suatu laboratorium pendidikan ya. Kemudian keamanan, jadi harus disediakan ventilasi yang cukup. Nah ini ventilasinya cukup ya. Kemudian pencahayaan yang cukup, adanya blower. Ini pendeteksi gas ya. Tapi di tempat kita praktikum belum adanya blower, ada itu pun di lab-lab tertentu yang banyak menimbulkan bau. Ya. Kemudian pendeteksi ini biasanya untuk mendeteksi rokok ya atau bahan-bahan berbahaya yang menimbulkan gas yang berbunyi. Biasanya ini adanya di hotel ya. Nah, kalau di kita masih belum ada. Alat pencuci atau wastafel, kemudian P3K, seperangkat APD itu harus disediakan, harus ada di laboratorium ya. APAR, kemudian peralatan listrik, dan juga pengolahan limbah. Nah, kita belum ada pengolahan limbah di sini. Kemudian APAR ada, jadi yang belum ada itu di APAR pengolahan limbah dan ini alat pengatur uap ya, alat pengatur bahaya dari gas. Karena ini kan kawasannya masih mahasiswa ya, kecuali kawasannya itu sudah karyawan, orang yang bekerja. Jadi hal-hal seperti ini seperti rumah sakit kan ada pengolahannya. Kemudian klinik itu sudah ada pengolahan limbahnya ya, pendeteksi gas berbahaya juga harus ada ya. Takutnya ada beberapa karyawan yang kurang taat dalam menaati peraturan ya, tidak boleh merokok tetapi tetap merokok. Hal itu kan membahayakan ya. Ya, ada yang ditanyakan sampai di sini. Jadi saya kira kalau masih mahasiswa itu belum ditemukan ya, mahasiswa yang merokok di dalam laboratorium itu tidak ada. Jadi deteksi asap ini saya kira masih belum penting ya. Walaupun harusnya tetap wajib ada ya. Karena selama praktikum kan dipantau oleh 2 dosen, 1 pengampu, 1 pengawas. Selain itu kerjaannya juga banyak, tidak mungkin mahasiswa itu main-main ya. Setelah praktikum ada post-test, ada diskusi gitu ya. Tata tertib organisasi menyangkut tata tertib keselamatan diri orang lain, lingkungan, dan kelancaran sama kegiatan. Dan untuk organisasi itu harus jelas antara struktur organisasi ya, ada penanggung jawabnya, kemudian ada teknisinya ya, job deskripsinya juga harus jelas, dan pengolahan labnya itu harus jelas tertuang dalam suatu job desk tersebut. Ada yang ditanyakan di sini? Masalah K3 di laboratorium ini terkait dengan K3 ini keselamatan kerja ya, terkait dengan kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Umumnya kalau terkait kapasitas kerja ini, misalkan ya, kebanyakan dari tenaga kerja tersebut adalah stres akibat menumpuknya suatu pekerjaan ya, spesimen yang banyak. Nah itu menyebabkan stres
stres kerja itu juga bisa disebabkan karena kapasitas kerja, kemudian kurangnya nutrisi ya, jadi beban kerja banyak tetapi asupan nutrisinya masih kurang ya. Jadi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa 30-40% masyarakat yang bekerja itu kurang memperoleh kalori protein ya. Jadi hampir 30% tenaga kerja tersebut masih menderita kekurangan sel-sel darah atau anemia ya. Jadi ibaratnya kalau kita nanti sudah bekerja ya di suatu instansi ya, apalagi rumah sakit yang beban kerjanya banyak, nah asupan gizi kita itu jangan sampai terlewatkan ya, terutama dalam hal protein. Jangan sampai kita terus-terusan minum es ya. Jadi es itu kan kadar gulanya yang tinggi kan ya, nasi es terus nasi misalkan 1 bungkus, nah sumber proteinnya kurang. Nah kalau bisa dari rumah kita membawa rebusan telur, nah itu kan bagus, itu lebih aman ya. Jadi mengurangi gangguan kesehatan dengan adanya kapasitas kerja ya, karena kurangnya asupan nutrisi. Di beban kerja juga bisa menyebabkan masalah K3 ya, karena hampir sebagian besar jasa pelayanan itu operasinya sekitar 8-24 jam ya. Lingkungan kerja ini sudah saya bahas kemarin pada saat pertemuan kedua ya, kaitannya dengan PAK, penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja ya. Kalau hubungan kerja ini kaitannya dengan teman sejawat ya. Kalau PAK itu terkait dengan bahan-bahan yang sifatnya fisik, kimia, biologis ya, kaitannya dengan bahan dan alat yang kita gunakan. Tetapi kalau kaitannya dengan hubungan kerja itu lebih ke Kalau lingkungan kerja, kalau yang lingkungan kerja yang menyebabkan penyakit hubungan kerja itu kaitannya dengan perilaku kita ya, yang mengakibatkan ini gangguan anatomi dan fisiologis ya, gangguan ergonomi terkait perilaku, misalkan salah duduk ya, kemudian salah mengangkat beban. Nah itu menyebabkan gangguan anatomi tubuh kita ya. Kemudian hubungan kerja dengan teman sejawat ya, termasuk pelecehan seksual itu juga dapat menimbulkan permasalahan di tempat kita bekerja ya. Nah, ini ada suatu penelitian ya, program pelaksanaan K3 di laboratorium pendidikan. Jadi ini laboratorium ya, pengertiannya sudah ada tadi, potensi bahaya di laboratorium pendidikan dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laboratorium industri ya. Kenapa? Karena penggunaan bahan dan alat itu masih relatif lebih sedikit. Kita menggunakan alat dengan yang sederhana ya, tidak sesuai dengan teknologi yang tinggi seperti yang sudah kita lihat tadi ya di laboratorium di mana? Di BBLK, kemudian di Bio Farma ya, dan juga Morula. Itu kan mikroskopnya saja sudah berbeda ya dengan yang kita gunakan. Tapi alhamdulillah walaupun berbeda, kita punya ya prinsip kerjanya, kita tahu. Jadi besok saat bekerja di dunia laboratorium kesehatan, kita sudah ada pengalaman ya, prinsip kerja dari spektrum mungkin ya, mikroskop itu sudah paham. Jadi ini ya, tercatat tanggal 16 Maret 2015 dengan jumlah 30 responden penyebab kecelakaan kerja di laboratorium Fakultas Farmasi ya. Kebetulan ini adalah di laboratorium kimia. Frekuensi kecelakaan kerja yang paling tinggi itu akibat terkena tumpahan bahan kimia. Nah ini memang tidak hanya di mana ini, di UI ya, di kita itu keluhannya juga mahasiswa itu banyak yang mengganti alat ya. Banyak kecelakaan kerjanya alatnya pecah, Bu, kesenggol. Nah itu mungkin kurang teliti ya, terlalu keburu-buru, tergesa. Nah itu juga bisa yang menyebabkan tumpahan bahan kimia. Kemudian kontak dengan panas, terjatuh, terpeleset, ini jarang ya. Ini apalagi yang paling tinggi ini juga iritasi kulit karena kaitannya dengan ini terkena tumpahan bahan kimia tadi. Keluhan pusing karena efek dari bahan-bahan kimia yang kita gunakan ya. Jadi pusing. Jadi kalau bisa setelah praktikum kimia ya, praktikum yang kita menggunakan bahan-bahan yang mudah menyebabkan gangguan kesehatan ya, seperti lab kimia, lab mikrobiologi, kemudian farmakognosi, itu saya kira itu bahan kimianya itu juga banyak ya, bahan yang menyebabkan kontaminasi mikrob itu juga banyak. Diusahakan setelah praktikum itu minum segelas susu ya kalau saya sarankan. Kalau farmaset itu kan tidak begitu banyak kimianya ya, farmasetika, kemudian apalagi ya, farmakognosi ya, itu masih berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi jarang sekali mahasiswa yang menyebabkan pusing. Mungkin pusingnya karena tidak belajar saja ya. Retest tidak belajar.
Nah, kecelakaan akibat medis itu kalau kecelakaan medis itu yang menjadi korban pasien. Jadi identifikasi masalah K3 di lab dan pencegahannya. Jadi kecelakaan itu ada yang kecelakaan medis dan ada kecelakaan yang ditimbulkan selama kita bekerja ya. Kalau yang medis ini contohnya tenaga medis yang menjadi korban pasien. Jadi pasien COVID-19 akhirnya ya itu pasien COVID-19 itu akan menyebabkan kontaminan atau kecelakaan kerja pada tenaga medisnya, sehingga tenaga medis bisa menyebabkan kematian. Itu artinya kecelakaan akibat medis ya, menjadi korban pasien. Nah, kemudian kecelakaan akibat kerja karena kondisi bahaya, karena perbuatan yang bahaya. Jadi kalau kondisi bahaya itu disebabkan karena lingkungan tempat kita bekerja, alat, bahan, ya, proses kerja, sifat pekerjaan, cara kerjanya. Kalau perbuatan bahaya ini disebabkan karena diri kita sendiri, ya. Pengetahuan dan keterampilan kita masih kurang. Kalau masih semester 1, memang keterampilan kurang itu masih wajar ya. Jadi sebenarnya semester 1 ini fondasi sebelum kita memasuki semester-semester berikutnya. Jadi terkait teknik itu harusnya memang dipupuk dari semester 1 ya. Sehingga kemarin itu Akbar itu rapat ya, kalau misalkan Oktober awal ini masih percobaan untuk daring. Percobaan daring itu yang diutamakan masuk terlebih dahulu adalah. Jadi kita coba masuk 1 minggu, semester 1 dulu. Ya, semester 1 masuk dulu, dievaluasi ya, gimana kendalanya, gimana. Kemudian nanti semester 3 dan semester 4. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran touring kan harus diuji cobakan terlebih dahulu ya. Karena kalau misalkan kita hanya langsung menerapkan ya tanpa harus adanya percobaan, itu nanti solusinya juga tidak bisa dilihat ya. Contoh kecelakaan, jadi kecelakaan karena kepleset ya, angkat beban, pengambilan spesimen yang melibatkan speed dan juga kebakaran. Kepleset jadi nanti saat praktikum misalkan menggunakan sepatu ya, permukaan dasarnya itu yang bagian bawah itu tidak rata ya. Kalau ini kan sepatu untuk perusahaan atau industri ya, dan mungkin kita sampai menggunakan yang sebesar paling tidak yang permukaan luarnya itu tidak rata ya, sehingga terpleset itu biasanya menyebabkan memar otak dan fraktur ya. Tapi kalau yang tadi kita lihat terpleset ini jarang ya, hanya 6%. Yang paling banyak itu karena tumpahan bahan, kontak dengan panas, iritasi kulit dan pusing. Mengangkat beban ini saya kira kalau di laboratorium pendidikan masih tidak pernah ya. Mungkin Anda mengangkat beban ya cuma mikroskop yang diangkat, atau bahan-bahan kan tidak seberat mengangkat beban yang ini yang besar. Jadi saat mengangkat beban itu usahakan tulang punggung kita ini masih dalam keadaan lurus ya, jangan bengkok seperti ini. Nah, ini contohnya yang gambarnya warna biru, bukan pink. Sehingga yang warna biru ini tetap menjaga posisi tulang punggung kita tetap lurus ya. Sama saat kita sholat ya, yang beragama muslim, saat kita sholat itu kan diwajibkan ya, namanya wajib itu kan menjadi syarat sahnya sholat ya. Jadi saat kita sholat itu diwajibkan punggung kita saat ruku itu lurus, jangan bengkok seperti ini ya. Karena lurus itu juga dapat memperlancar aliran darah kita ke otak. Hanya kita posisinya gini ya, gini, tidak usah lama-lama, 5 menit saja ya. Itu sudah menyebabkan pusing ya, karena aliran darah menuju otak itu terganggu. Nah, pengambilan sampel darah atau cairan tubuh menggunakan speed ini juga berpotensi menyebabkan beberapa penyakit tertular ya. Jadi gunakan alat suntik itu sekali pakai. Anda nanti menggunakan alat suntik itu pada saat semester 5 ya di praktikum farmasi klinis. Ya, tetapi mengambil tidak langsung ke pasien, tetapi mengambil obat-obat sitostatik ya. Jangan lupa tutup kembali sebelum menyentuh jarum suntik yang telah dipakai. Jadi setelah kita membuka ya langsung ditutup, maksudnya jangan sampai menyentuh ujungnya ini. Walaupun kita menggunakan handscoon ya, karena handscoon itu kan masih lunak ya. Kalau misalkan ada teman kita dorong kita, ketusuk lah ya jarum ini ke tangan kita. Ya kalau misalkan jarum ini bukan sisa bahan-bahan yang berbahaya. Kalau sisanya obat situ terus ketusuk ke tangan kita, nah itu kan membahayakan. Bekerja di bawah pencahayaan yang cukup. Kebakaran ini alhamdulillah ya, kita aman dari kebakaran. Nah, ini ada contoh kasus kebakaran di beberapa laboratorium di ITS dan di Undip pada saat mahasiswa melakukan praktikum ya. Jadi kalau yang di Undip ini belum teridentifikasi penyebabnya ya, atau memang dirahasiakan ya mungkin ya. Nah, kalau yang di ITS ini laboratorium kimia terbakar itu ternyata
bukan karena satu bahan, tetapi karena ini api pertama kali muncul dari skalar sebuah hot plate. Nah, kita menggunakan hot plate itu di lab kimia, di lab teknologi farmasi, dan di lab mikrobiologi ya. Biasanya hot plate ini digunakan untuk memanaskan bahan ya, untuk membuat media, dan suhunya itu tidak hanya 100 derajat, bisa sampai 300 derajat. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi dan bahan yang kita panaskan ini terlalu lama, itu juga bisa menyebabkan peledakan ya. Karena dulu waktu saya penelitian ya, ada teman saya yang memanaskan media ya menggunakan botol Scott. Di botol Scott itu sudah Scott Duran ya. Duran itu kan botol yang sudah kualitasnya bagus, lebih bagus dari Pirek. Nah, salahnya dari teman saya itu tutupnya itu tetap dalam posisi yang tertutup yang rapat. Nah, harusnya kalau memanaskan bahan ya, itu kan hanya memanaskan padahal ya. Bahan itu sudah jadi, tetapi membeku. Nah, untuk mendapatkan bahan yang cair, jadi harus dipanaskan ulang menggunakan hot plate. Nah, jadi dipanaskan suhu 100 derajat, tetapi tutupnya itu masih dalam posisi yang rapat. Nah, ya. Jadi karena uap dari air itu tidak bisa keluar, akhirnya meledak ya, saat botol-botolnya itu mencelat. Jadi menyebab botol isinya itu pecah seketika itu ya. Nah, jadi jika besok Anda praktikum ingin memanaskan sesuatu pada suatu wadah botol yang tertutup, nah tutupnya itu dibuka, tetapi jangan dibuka full ya. Ibaratnya mana ya, bisa membayangkan tutupnya itu sebentar, saya tidak punya botol ya. Oh, ini saya punya botol ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kan masih tersegel ya. Nah, ini kan kalau begini kan kebuka ya. Nah, jangan ditutup gini. Kalau gini kan memungkinkan untuk terkontaminasi bahan ini. Kalau bahannya steril kan memungkinkan untuk terkontaminasi kalau begini. Ya. Jadi tetap ketutup, tetapi jangan full. Kalau diseretin gini kan dapat menimbulkan ledakan ya kalau dipanaskan. Jadi sekiranya masih tetap ada ini alurnya ya, alur dari botol. Jadi kan botol ini pasti punya alur-alur. Jadi ngikutin alur itu, tapi jangan sampai diseretin. Nah, tapi diposisikan sampai full terakhir di alur itu, tapi terakhir. Tapi ojo diseretin kan. Nah, bisa bayangkan ya. Nah, gitu ya. Terluka disebabkan karena pecahan kaca atau tertusuk oleh benda tajam ya. Ya, ini sudah selesai kuliah kita. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf ya, tadi saya